50% lebih. Nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur, untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor. Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai kemandirian alat kesehatan. Tentu kita sama-sama mengerti bahwa sejak masa pandemi COVID-19 ini di awal tahun 2020, tiba-tiba kita tersadar bahwa kita sangat kesulitan untuk mendapatkan masker, APD, bahkan sampai juga pada puncak kedua, di mana kasus Delta sangat tinggi, kita kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Negara kita ini akhirnya tersadarkan bahwa kita belum mandiri dalam hal alat kesehatan dan alat-alat laboratorium. Topik ini menjadi sangat menarik karena bagi Gakeslab Indonesia yang merupakan asosiasi pengusaha alat kesehatan dan alat laboratorium yang menaungi para produsen alat kesehatan dan alat lab, merasa bahwa rumus kemandirian hanya ada dua yang paling penting, yaitu terciptanya pasar dan terciptanya ekosistem industri alat kesehatan. Apa yang dimaksud dengan pasar? Kalau kita merujuk kepada berbagai negara yang telah sukses menjadi industri alat kesehatan dan alat lab, misalnya RRC dan Taiwan, di kedua negara tersebut kita lihat bahwa mereka punya komitmen dari pemerintahnya untuk bagaimana produksi dalam negeri betul-betul menjadi dibeli. Prioritas beli dengan TKDN 25% dan komitmen untuk mendapatkan membeli alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh industri kecil dan menengah. Bahkan di negara Taiwan pada saat beberapa tahun lalu kami mendapatkan kesempatan untuk berkunjung. Mereka bahkan pada saat menciptakan atau membangun kota baru yang disebut New Taipei, mereka menyiapkan dana khusus di mana dana untuk alat kesehatan tersebut di mana harus dibelanjakan kepada industri alat kesehatan lokal untuk mengisi peralatan-peralatan di rumah sakit klinik yang ada di kota baru tersebut. Ini adalah suatu hal yang positif ya, di mana hadiran negara menjadi betul-betul nyata. Saat ini Indonesia juga sudah memasuki kepada era untuk mulai mendukung kepada produksi alat kesehatan dalam negeri. Kami pikir dengan adanya LKPP kami harus apresiasi sudah menciptakan perbaikan-perbaikan cukup nyata bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk e-katalog elektronik yang sektoral. Tentu banyak hal-hal yang masih perlu disempurnakan, tetapi ini suatu langkah awal yang baik di mana kami para produksi bisa memasukkan produk-produknya dengan cepat kepada sistem e-katalog elektronik tersebut. Selain itu, yang kedua adalah bagaimana ekosistem industri alat kesehatan tercipta. Definisi ekosistem alat kesehatan adalah bagaimana tersedianya industri-industri di hulu, baik industri bahan baku, komponen, mesin-mesin produksi, bahkan lab-lab uji sudah ada. Ya. Saat ini Indonesia memang sama barangkali seperti industri otomotif beberapa tahun yang lalu, 20 atau 40 tahun yang lalu, di mana pada awalnya produksi kendaraan bermotor kita masih assembly, yaitu bahan baku komponen masih diimpor, produsen-produsen yang ada di Indonesia hanya melakukan assembly atau menyatukan komponen-komponen yang ada. Saya pikir ini adalah suatu hal yang harus kita lalui bersama, tapi tentu memang perlu percepatan agar tidak butuh waktu 20 atau 30 atau 40 tahun agar industri alat kesehatan betul-betul mandiri. Akan tetapi ini menjadi suatu hal yang nyata. Bahkan di Permenkes 62 pun definisi industri
bisa kita lihat bersama mulai dari adanya yang disebut memang merakit. Jadi merakit merupakan suatu hal yang tahap awal. Pada awalnya memang itu harus dilalui karena apa boleh buat, ekosistem alat kesehatan belum tercipta. Bagaimana kita sebagai produsen harus mulai membuat, misalnya kalau kita ingin buat baju, apakah kita harus mulai dengan membuat industri untuk membuat kancing, resleting, dan sebagainya. Tentu sebagai industriawan baju, kita hanya membeli bahan komponen kancing, resleting dari industri lain, lalu kita satukan menjadi baju yang sesuai mode, sesuai dengan yang bisa dibeli market, dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah ekosistem ini perlu diciptakan, dan untuk itu memang kami sangat mendorong pemerintah untuk mengundang investasi-investasi juga untuk industri-industri hulu tersebut. Jadi tidak pada tempatnya pemerintah mengundang para industri produksi alat kesehatan akhir, karena memang sesuai data yang ada di Kementerian Kesehatan sudah cukup banyak. Lebih baik pemerintah memfokuskan untuk mengundang investor-investor untuk industri hulu, seperti pembuka industri bahan baku, industri bahan komponen, industri mesin-mesin produksi, juga lab-lab uji dan sebagainya. Karena saat ini banyak lab-lab uji yang hanya bisa kita lakukan kalau kita kirim ke luar negeri. Kami pikir ini juga perlu dikembangkan, bahkan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi-akademisi yang ada di Indonesia, yang mereka juga punya lab-lab uji yang sudah cukup baik, yang hanya tinggal perlu disertifikasi untuk sesuai dengan standar internasional. Dengan adanya investasi industri hulu, kami berpikir ini suatu langkah strategis juga, karena Indonesia akan menjadi bagian dari rantai pasokan global, supply chain global, bahkan juga regional, di mana banyak industri-industri alat kesehatan besar memerlukan support dukungan dari industri-industri hulu tersebut dari berbagai negara. Kami merasa bahwa mulai saat ini lebih baik kita bersama-sama fokus untuk menciptakan pasar, fokus bagaimana menciptakan ekosistem alkes. Mulailah hentikan sikap-sikap yang saling menuding, saling menyerang dengan mengatakan adanya framing-framing importir kronis, importir-importir mafia alat kesehatan, playing victim, dan sebagainya. Lebih baik mari kita bersama-sama memfokuskan diri bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan pasar dan juga menciptakan ekosistem alat kesehatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kemandirian alat kesehatan betul-betul bisa tercipta. Terima kasih dan salam sehat.